Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 yang akan mempresentasikan modul 6 dengan judul kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita sebut dengan KTSP. Menurut PNSP, KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolahan. Sedangkan KTSP itu sendiri merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang disusun oleh dan dilaksanakan di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan siswa. KTSP harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau yang disebut dengan SNP yang berisi 8 standar ya. Yang pertama standar isi, kedua standar proses, kemudian standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan yang terakhir penilaian pendidikan. Landasan atau rasional KTSP yaitu pentingnya pengembangan kurikulum di sekolah sendiri menurut Goldstad, memenuhi kebutuhan dan minat siswa secara lebih baik, mengaitkan belajar di sekolah ke dalam pengetahuan dan sumber lokal, kemudian peka terhadap ide-ide dan teknologi baru dalam pendidikan, mengambil keuntungan dari kesempatan yang disebabkan oleh struktur kurikulum dan asesmen baru. Prinsip-prinsip apa yang perlu kita lakukan dalam pengembangan kurikulum? Yaitu, pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, serta lingkungannya. Nah, ini untuk mengembangkan potensinya agar menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Kemudian prinsip yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Perhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender atau jenis kelamin. Prinsip yang ketiga yaitu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang secara dinamis. Prinsip berikutnya yaitu yang keempat, harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Maksudnya, mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dan akan digunakan dalam masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Prinsip berikutnya yaitu harus menyeluruh dan berkesinambungan. Dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Berikutnya, prinsip belajar sepanjang hayat.
itu dimaksudkan diarahkan kepada potensi pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat sesuai dengan moto belajar itu sepanjang hayat sampai seumur hidup. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Maksudnya, kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memperdayakan sejalan dengan moto Bhinneka Tunggal Ika dalam keragaman negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya dasar-dasar pengembangan KTSP. Ada 4 aturan yang harus dijadikan dalam mengembangkan KTSP di sekolah. Yang pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP. Berikutnya yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang terakhir, Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dan dasar dan menengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ulfa. Oke, terima kasih Bu Eri. Selanjutnya prosedur pengembangan KTSP. Pertama, penyiapan dan penyusunan. Yang kedua, review dengan revisi. Yang ketiga, finalisasi. Dan yang keempat, pemantapan dan penilaian. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan KTSP. Pertama, analisis konteks. Yang kedua, menelaah standar kompetensi lulusan dan standar isi. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi untuk program muatan lokal dan pengembangan diri. Yang keempat, memilih serta mengorganisasikan pengalaman belajar dan materi. Yang kelima, menetapkan pendekatan dan prosedur asesmen. Selanjutnya, pengembangan silabus. Apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu. Komponen-komponen silabus. 1. Standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Yang ketiga, materi pokok atau materi pembelajaran. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Yang kelima, indikator. Dan yang keenam, penilaian. Yang ketujuh, alokasi waktu. Dan yang kedelapan, sumber atau bahan atau alat belajar. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan silabus. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Demikian presentasi dari modul 6. Saya kembalikan ke Bu Umi.
Iya, terima kasih Bu. Sekarang saya buka sesi tanya jawab untuk dua penanya seperti kelompok-kelompok yang sudah hadir. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa dulu? Siapa? Halo. Ini dulu. Halo Bu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Bu, saya Iya. mau tanya. Apakah Sebentar, yang mendasar Kurang jelas, Bu. kurang jelas? Halo Bu. Iya, sebentar. Oke. Sebentar, Bu. Ada kendala teknik. Ya. Yup. Halo. Halo Bu. Monggo. Oke. Iya, monggo. Silakan pertanyaannya langsung diutarakan, Bu. Iya. Ini kesinambungan dari modul 5 tadi yang saya tanyakan. Apakah ciri yang mendasar dari kurikulum 2006 KTSP itu tadi dengan kurikulum 2004 atau KBK? Terima kasih. Halo? Nggih, pertanyaan diterima, Bu. Oh, nggih, matur Monggo suwun. untuk penanya berikutnya. Terima kasih ya, Bu Umi. Nggih. Mau tanya, tes. Nggih, monggo Pak Amin. Tanya untuk modul 6. Bagaimanakah cara solusi yang relevan untuk Halo, tes. Pak Amin kurang jelas. Tes. Ya, Tes diterima, Pak. diterima. Oke. Bagaimanakah cara solusi yang relevan untuk meningkatkan kurikulum 2013? Yang mana banyak materi yang kurang mendalam dari sumber ajar. Berbeda dengan KTSP yang lebih mendalam dan terperinci. Terima kasih. Pertanyaan sampun diwiake, Bu. Nggih, sudah Pak. Terima kasih pertanyaannya. Sekarang saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Umi. Yang pada intinya itu seperti ini. Apa perbedaan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 ya yang biasa kita kenal KBK dengan kurikulum KTSP 2006. Nah, pada poin intinya itu kalau KBK itu sifatnya kurikulum sentralistik. Dalam artian kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah itu kita jalankan, baik yang menjalankan itu ke daerah, kemudian ke dinas, dan sampai kepada sekolahan. Semuanya itu sesuai dengan instruksi dari pusat. Anggapannya kalau KBK itu berdasarkan teori bahwa semua sekolah baik itu tingkat dasar maupun tingkat tinggi itu mempunyai kebutuhan dan potensi yang sama seperti itu. Sedangkan kalau KTSP itu bersifat desentralisasi. Kurikulumnya maksudnya itu dibuat, dijalankan sendiri oleh sekolah dengan programnya itu dikembangkan oleh sekolah. Kalau KTSP itu bersifat luas. Kemudian sekolah itu punya hak otonomi untuk membuat kurikulum atau ekstrakurikulum. Nah, pilihannya kalau KTSP itu ada 3
untuk cara mengembangkan. Yang satu, misalkan ya, pemerintah itu kan sudah menetapkan KTSP atau suatu kurikulum itu berjalan. Kalau di KTSP itu kita ada 3 pilihan. Yang satu itu pilihan pertama, mengembangkan atau mengkreasi kurikulum itu sendiri. Yang kedua, kurikulum tersebut bisa diadaptasi tetapi dengan adanya revisi. Yang ketiga, itu bisa berupa adopsi secara keseluruhan. Nah, kalau KPK tadi itu anggapannya sekolah punya kebutuhan dan potensi yang sama. Sedangkan kalau di KTSP itu anggapannya sekolah punya potensi dan kebutuhan yang berbeda. Misalnya ya, kalau sekolah di perkotaan dengan di desa itu kan punya potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kalau di KPK itu anggapannya baik sekolah di desa maupun di sekolah di kota itu dianggap potensi dan kebutuhannya itu sama. Begitu Bu Umi, bagaimana penjelasan saya? Ya Bu, sudah jelas. Matur nuwun. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Halo Pak. Oke, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Amin yang berupa bagaimana cara atau solusi yang relevan untuk meningkatkan kurikulum 2013 yang mana banyak materi yang kurang mendalam dari sumber ajar, berbeda dengan KTSP yang lebih mendalam dan terperinci. Kalau menurut saya, kenapa KTSP itu dikembangkan atau istilahnya itu ditinggalkan menuju ke kurikulum 2013 karena KTSP dianggap sudah tidak mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Nah, kurikulum itu sekarang diganti kurikulum 2013 karena dianggap sesuai dengan sudah relevan dengan kehidupan sekarang. Kenapa kok dianggap belum mendalam? Mungkin anggapan per individu ya Pak. Kalau saya yakin pemerintah itu sudah menyiapkan kurikulum itu dengan konten yang baik. Tapi orang menganggap materinya mendalam atau tidak itu kan berdasarkan pendapat subjektif. Kalau misalnya seorang guru itu mengenal baik dan sudah mempelajari K13 dengan baik, insya Allah hasilnya itu baik lah Pak, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Begitu Pak Amin. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih ya Pak Bu yang sudah mendengarkan presentasi dari kami kelompok 3 dengan modul 6. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.